pagi Komandan. Pagi. Izin Komandan, kami memperkenalkan diri dulu. Ya. Kami dari kampus di Galileo Batam. Ya. Kebetulan kami ada tugas di salah satu mata kuliah pengantar bisnis dan manajemen Komandan. Jadi kami ada beberapa kelompok. Jadi kami dari kelompok 4. Kami sebetulnya ada 3 orang Komandan. Ya. Dan kebetulan kawan kami yang satu ada kendala dalam pekerjaan Komandan sehingga tidak bisa menghadiri untuk wawancara kali ini. Iya. Izin memperkenalkan diri secara pribadi Komandan. Iya. Nama saya Terima Gia dari Prodi Manajemen dan saya Rizky Rizparina dari Prodi Manajemen. Iya. Oke. Kami di sini ada tema Komandan yang berjudul mengenai sistem manajemen di suatu perusahaan Komandan. Iya. Nanti di sini mungkin kalau ada di beberapa pertanyaan kami nanti yang berupa ada yang sensitif yang namanya rahasia dari perusahaan boleh disampaikan aja Komandan, nanti kita cut. Nah, jadi kita mulai dari perkenalan diri dari Komandan Iya. dulu. Nama saya Hidson ya. Background saya dari S1 Fakultas Hukum Universitas Andalas angkatan tahun 91 ya. Jadi saya masuk di dunia bisnis itu 2017 ya. Sebelumnya saya bekerja di salah satu perusahaan asing 15 tahun. Setelah itu saya pensiun dini, baru terjun di dunia bisnis 2017 akhir ya. Mungkin itu yang awal ya. Terus apa perlu saya jelaskan introduksi perusahaan? Izin Komandan, kebetulan di sini kita ada beberapa poin. Ya, silakan. Yang pertama itu tentang proses manajemen Komandan, dan yang kedua jenis-jenis manajemen yang diterapkan di perusahaan yang Komandan pikirkan ini, dan yang ketiga tentang keterampilan manajerial, dan keempat terakhir peranan manajerial. Jadi kita masuk pada poin yang pertama Komandan tentang proses manajemen. Proses manajemen ini ada 4 poin ya Komandan. Yang pertama planning atau perencanaan. Yang kedua pengorganisasian. Yang ketiga pengarahan, dan yang keempat pengendalian. Mohon izin untuk yang bagiannya perencanaan Komandan, yang perlu kami tanyakan di sini tentang apa visi misi dari perusahaan yang Komandan pimpin ini. PT Layamin Astra Perkasa berada di bidang badan usaha jasa pengamanan. Ya, berarti main bisnis kita itu bagaimana mengelola sumber daya manusia di bidang pengamanan. Nah, di Perkap 24 tahun Perkap 7 tahun 2097 itu ada beberapa jenis ya, jenis pelayanan jasa pengamanan ya. Salah satunya penyedia jasa pengamanan. Jadi ada 7 bidang. Jadi setiap bidang itu mempunyai izin khusus. Ya, jadi kita ambil di penyedia jasa pengamanan. Nah, berkaitan dengan perencanaan. Jadi perencanaan itu dalam suatu perusahaan itu kita memang punya beberapa planningnya. 1 tahun ke depan seperti apa, bagaimana target, bagaimana progres, ya kan? Terus kita di akhir tahun kita akan mengambil suatu kesimpulan. Ya. Nah, jadi beberapa tahapan itu ya memang kita butuhkan beberapa kajian juga ya, kajian untuk bisa kita meneruskan suatu proyek kita. Oke, ada lagi? Ya. Bagaimana perusahaan menyusun rencana kerja tahunan Komandan? Oke, rencana kerja tahunan itu biasanya kita susun itu di trimester terakhir ya. Jadi 3 bulan sebelum tutup tahun, berarti kita mulai dari Oktober, November, Desember kita udah mulai nih. Plan kita apa ke depannya? Target kita apa? Pengembangannya bagaimana? Ya kan? Nah, jadi seperti inilah tahun 2025 kita justru pengembangan fokus di daerah Bintan. Fokus di daerah Bintan karena di sana juga lagi berkembang industri ya, terutama di daerah Kalang Batam. Jadi kita
mulai tuh mencari informasi beberapa perusahaan yang ada di situ. Setelah dapat informasi, kita jalin komunikasi, kita lakukan komunikasi 2 arah dengan pihak manajemen. Nah, setelah itu baru nanti di akhir tahun ini itu kita bisa melakukan sesi presentasi, menjelaskan bagaimana perusahaan, apa yang bisa diberikan oleh perusahaan, karena kita jasa. Yang dijual itu adalah klien kita. Jadi kita bukan jual barang, kita bukan produksi ya. Ini loh kita, apa kelebihan kita, apa saja yang kita miliki, ya. Ini nilai tambah kalau mereka bekerjasama sama kita. Nah itu di perencanaan. Nah setelah kita dapat misal target ada berapa yang menjadi rencana kita, nah nanti itu kita follow terus sampai kita dapat nih, ya, dapat beberapa proyek. Nah itu yang kita akan jalankan. Nah biasanya dari user sendiri itu kan biasanya periodenya itu 1 tahun. 3 bulan pertama mereka akan lihat nih, puas gak mereka sama kita. Ya kalau puas, mereka akan terus lihat tahapan selanjutnya, tahapan kedua, ya kan. Pelaksanaan itu berjalan bulan ke-4 sampai bulan ke-6, nanti lanjut tidak ada permasalahan, maka nanti di bulan ke-6 itu ada penilaian khusus, ya. Jadi dari klien itu akan ada penilaian khusus. Di situ juga termasuk audit. Jadi kita harus sudah persiapkan loh, ya. Jadi semua regulasi itu wajib kita patuhi. Nah kalau semua itu sudah berjalan, sudah masuk dalam tahap perencanaan, itu tidak akan ada kendala lagi nanti. Ya. Nah, jadi seperti itu kita menyusun. Jadi satu proyek ini yang dilaksanakan untuk tahun depan itu semuanya sudah diputuskan di semester terakhir. Nah, apa kegiatan, bagaimana pelaksanaan, kira-kira kendala seperti apa di lapangan. Kita kan kalau jasa pengamanan ini kan berhubungan dengan bagaimana penjagaan aset orang dan barang, ya kan. Jadi fisik dan non fisik. Terus bagaimana dengan pengelolaan sekitaran. Ya, kalau misalnya objek pekerjaan itu kita di industri, mungkin kalau seperti di kawasan industri ini mereka masih ada kawasan itu potensi konfliknya tidak terlalu besar. Nah, kalau seandainya dia berdiri sendiri berada di suatu lokasi yang berada dekat pemukiman, nah ini yang perlu perencanaan lebih matang. Di situ ada namanya kita itu seperti metriknya bagaimana. Jadi itu yang kita harus perhitungkan matang-matang untuk rencana kerja kedepannya. Oke. Apa strategi yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas layanan keamanan lingkungan? Nah, strategi perusahaan itu masing-masing kita mempunyai strategi yang berbeda. Ya. Nah, kita harus punya senjata nih. Senjata kita apa? Karena yang dibutuhkan klien itu adalah trust, kepercayaan. Kalau mereka sudah percaya sama kita, apapun yang kita planningkan tadi itu akan berjalan dengan baik. Jadi strateginya misal nih, ya, objek pekerjaan ini berada di pinggir jalan. Nah, jadi kita sudah pikirkan apa yang harus kita persiapkan tanpa diminta oleh klien. Ya, seperti alat itu supporting kegiatan, ya, deret metal detektor, terus ada juga mirror, terus ada signal lamp, lampu sorot, ya. Nah kalau di pinggir jalan itu kalau itu kadang ada karyawan keluar masuk, ya, jadi kita bantu lampu biasanya. Nah itulah strategi yang menjadi nilai tambah kita. Jadi apa yang tidak dipikirkan yang tidak termasuk di klausul dengan klien itu kita harus siapkan juga. Nah disitulah klien itu akan melihat kita bagaimana. Nah terus apa yang kita jual ke mereka itu memang harus diterapkan, memang dipraktekkan. Bila kita jual seperti ini, kita punya tenaga pengamanan jumlah sekian orang, punya kualifikasi pendidikan standarnya sebagai standar seorang pengamanan,
seperti apa, itu harus dipenuhi. Ya. Terus sebelum kita serahkan tenaga kerja ke pihak lain, kita sudah melakukan dulu tahapan-tahapan seperti tahapan penerimaan. Setelah itu kita lakukan medical check up untuk memastikan bahwa si karyawan itu tidak ada permasalahan di bidang kesehatan. Jangan sampai nanti dia sudah bekerja berdampak pada dirinya sendiri atau orang lain. Ya kan? Kita kan setiap klien ini berbeda-beda. Ada industri, ada yang non industri, ya kan? Nah itu yang perlu kita perhatikan. Nah sebelum mereka sampai ke klien, kita lakukan pembekalan. Nah ini pembekalan ini tujuannya adalah untuk mengetahui minimal gambaran kasar tentang objek pekerjaan yang akan mereka lakukan di situ. Spesifiknya seperti apa, karakteristiknya seperti apa. Itulah strategi-strategi yang memang harus kita persiapkan juga agar kerjasama antara perusahaan bisnis to bisnis berjalan dengan baik. Selanjutnya, bagaimana perusahaan merencanakan kebutuhan jumlah satpam untuk klien? Oke, kebutuhan satpam terhadap satu klien ini itu antara satu tempat dengan tempat berbeda. Pertama, kita lihat nih luas, ya, luas area cakupan, terus jumlah tenaga kerja di situ yang harus kita cover keamanannya. Jadi dia ada ilmunya tersendiri untuk menghitung bagaimana semua itu bisa dilakukan dengan baik. Misalnya dengan jumlah karyawan 1000, berapa orang personil harus disediakan, berapa pos yang harus dijaga, berapa titik rawan yang akan menjadi perhatian. Jadi kita harus perhitungkan dari awal tingkat kebutuhan di situ. Nah, karena permasalahan, ya, kita on the record yang ini, kalian itu bukan tidak sanggup, mereka sanggup, tapi mereka mengurangi budget karena kosnya ini cukup besar. Jasa pengamanan itu kosnya cukup besar, ya, cukup besar. Karena semua elemen-elemen yang dibutuhkan dalam melindungi seorang karyawan itu harus terpenuhi 100%. Tidak semua perusahaan itu mampu. Katakanlah, ada yang mampu tapi tidak mau. Itu kendala. Ya. Jadi sebenarnya kita sudah kasih nih gambaran. Ini loh perusahaan Bapak, ini luasnya sekian, tenaga kerja Bapak sekian, ya kan? Nah, alokasi kebutuhan satu pengamanan jumlahnya sekian, ya. Nah, apakah kita juga hanya di lingkup area luar, pam luar, atau pam dalam internal? Apakah begitu bisa di area tertentu kita harus ada pengamanan? Karena itu yang mereka tidak mau. Kita bukan bicara masalah kondak perusahaan mereka, tidak. Tapi bagaimana suatu pekerjaan itu bisa berjalan dengan baik. Sebenarnya di internal itu ada juga sih departemen mereka, ya, khusus ya, menangani, tapi tidak juga berjalan 100%. Itu saya. Ya. Jadi kembali kebutuhan ini kita sudah persiapkan dari awal, tapi kembali lagi ke klien customer kita, ke klien kita. Oke. Lanjut untuk bidang pengorganisasian. Ya. Bagaimana struktur organisasi perusahaan? Nah, kalau di bidang jasa pengamanan kita ada internal dan eksternal ya. Internal itu yang bertanggung jawab langsung ke operasional perusahaan, ya. Nah di sini itu ada direktur utama, dirut, direktur operasional, dirops, ya. Nah nanti ada koordinator. Koordinator ini yang menguasai wilayah. Jadi koordinator ini bertugas untuk memastikan struktur kerja itu berjalan dengan baik di setiap tempat pekerjaan, unit pekerjaan. Nah nanti di kantor kita juga ada staf manajemen yang untuk HR departemen sama accounting departemen. Nah, di luar itu kita juga struktur kalau kita pakai tabel, pakai bagan itu harus putus koordinasi sifatnya. Koordinasi kita kalau di asosiasi badan usaha jasa pengamanan dengan serikatnya, ya, dengan organisasi induknya yang menaungi badan usaha jasa pengamanan.
di satu sisi, dan sisi lainnya kita di bawah naungan Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Direktorat Pembinaan Masyarakat, ya, di Binmas Polda Kepri, Subdit Polsus Satpam. Nah, itu suatu organisasi eksternal. Internal dimulai dari yang berkecimpung langsung mulai dari direktur operasional, terus koordinator. Nanti di setiap ini itu ada yang berupa chief atau dandu, atau langsung ditunjuk oleh koordinator. Oke. Beda-beda, setiap person itu beda-beda. Beda-beda. Yang dipegang oleh chief langsung. Ada chief langsung. Ada juga langsung berkoordinasi dengan korwil mana ya? Koordinator lapangan. Nah, itu tergantung juga dengan jumlah personil di situ. Kalau personilnya di atas 20 itu harus ada satu chief. Ya, chief itu yang mengepalai chief security. Nah, jadi untuk bisa duduk sebagai chief security itu juga mempunyai syarat tertentu. Syarat tertentunya yang disyaratkan oleh Perpol atau Perkap. Nah, mereka juga minimal itu kalau di segi pendidikan itu harus minimal D3. D1 memiliki pendidikan manajerial security. Nah, manajerial security ini di level garda utama. Nah, ini wajib karena setiap perusahaan jasa pengamanan itu harus memiliki jenjang-jenjang pendidikan non formal tadi. Ya, kalau pendidikan formal kita SD, SMP, SMA, S1, D3, S1, S2, S3 ya. Nah, kalau non formal, Diksus kita harus mengambil satu jenjang pendidikan namanya garda utama. Nah, disitulah bisa memanage timnya seperti apa. Oke, silakan. Bagaimana pembagian tugas standar bagian atau SDM, operasional keuangan, marketing yang mana? Ya. Sebagai perusahaan jasa pengamanan ini justru kita di bidang jasa. Ya. Nah, marketing itu marketing yang paling bagus itu low price, low cost, itu adalah end-to-end, mode-to-mode. Itu lebih efektif, tapi itu juga lebih bisa berbahaya. Kenapa? Sedikit saja kita salah, mungkin disengaja atau tidak sengaja, itu akan berdampak fatal. Nah, strategi marketing yang diterapkan oleh PT Lamin Asta Perkasa, kita pakai sistem mode-to-mode, trusted tadi, kepercayaan. Jadi selama ini justru kita mengandalkan klien yang menjadi marketing kita. Jadi klien ini memberikan referensi ke rekan-rekan bisnis mereka. Kita tidak dari awal, saya tidak pernah pakai tenaga marketing. Tidak pernah. Tapi justru klien lah yang jadi marketing kita tidak langsung. Kenapa? Karena kita beri bukti ke mereka, inilah kita, ini pekerjaan kita, ini selama ini yang kita jalankan. Nah, begitu ada beberapa pekerjaan yang rekan-rekan mereka butuhkan, nah di situ kan mereka akan secara sukarela membantu kita. Mungkin di beberapa perusahaan memang pakai tenaga marketing, ya. Ya, kemarin saya juga kedatangan beberapa marketing juga dari beberapa hotel, perusahaan. Tapi kita justru tidak. Nah, selain dari kita klien, nah tenaga pekerja di lapangan inilah marketing kita secara tidak langsung. Kenapa? Mereka di lapangan adalah gambaran perusahaan. Kawan-kawan di lapangan gambaran perusahaan. Mereka akan bercerita ke orang tentang bagaimana perusahaan ini. Bagaimana perusahaan ini memperlakukan karyawan. Bagaimana di sini disusun kedekatan emosional itu secara persuasif. Kenapa? Karena kita bukan militer, kita bukan polisi. Tapi kita adalah jasa. Jasa itu dilihat apa? Aktual di lapangan. Oke? Mungkin spesifiknya itu. LAP tidak mempunyai marketing. Tapi marketingnya justru orang-orang yang merasakan langsung hasil kerjasama dengan LAP. SOP apa saja yang digunakan dalam organisasi jasa pengamanan? SOP, ya. SOP itu banyak SOP, ya. Pertama SOP yang mengikat ke karyawan sendiri.
Nah, SOP melihat ke karyawan sendiri itu seperti pengaturan penjagaan patroli, SOP patroli, ya, SOP pengawalan. Jadi biasanya kita sebut SOP Torja Bali. Terus SOP Pamaset, bagaimana mengamankan aset di situ. Jadi banyak SOP yang dijalankan di pusat jasa pengamanan, ya. SOP bagaimana cara menerima tamu, kita menjalankan sistem 3S, senyum, sapa, salam. Nah, kita tambah 2S lagi, sopan dan santun. Nah, jadi SOP itu. Nah, kita lihat nih spesifik klien kita apa nih? Mereka bekerja di industri yang mempunyai risiko tinggi, high risk. SOP apa kita perlu sampaikan di situ? SOP tanggap darurat. Bagaimana kita sistem evakuasi. Nah, biasanya kalau tidak dari kita, dari klien yang mengadakan. Itu biasanya kita komunikasi nih. Ini pesan Bapak atau kami. Kalau kami ada ini, oke, silakan digabungkan. Mungkin di beberapa tempat ini seperti itu, ya. Nah, tanggap darurat. Bagaimana kita anggota itu mengerti jalur evakuasi apabila terjadi kebakaran, apabila terjadi gempa, terus bagaimana tanda-tanda yang diberikan di area apabila dalam keadaan lampu mati, ya kan? Nah, jadi di mana mereka berkumpul, master station di mana? Nah, itu tergantung pembicaraan kita dengan klien. Kalau kita harus mengadakan, kita akan mengadakan SOP. Nah, atau lagi juga kita dua hal yang sebenarnya yang kita akan lakukan lebih untuk meningkatkan profesionalisme kerjaan ini. Kita juga perlu anggota memahami mengenai BHD. Pernah dengar BHD? Bantuan hidup dasar. Bantuan hidup dasar ini nih, ya. Apabila ada karyawan terjadi kecelakaan kerja, di situ tidak ada tenaga medis, tapi kita bisa bertindak seperti tenaga medis dalam penanganan awal. Ya, misalnya luka, bagaimana menangani luka ini untuk tidak berdampak yang lebih parah ke korban sampai ke ditangani oleh pihak medis. Nah, apa yang kita lakukan? Nah, itu yang menjadi concern kita untuk tahun 2026. Mungkin kita akan mengadakan pasien BHD bagi karyawan, bagi anggota lapangan. Jadi SOP itulah banyak SOP sebenarnya, tapi disesuaikan dengan spesifik. Kalau SOP-nya seperti di hotel, ya paling di situ paling tanggap darurat, ya SOP bagaimana menerima tamu, melayani tamu, bagaimana meneruskan telepon, ya, jadi tidak terlalu kompleks, ya. Oke. Jadi komandan, perusahaan memberikan instruksi kepada anggotanya ini berdasarkan apa yang diminta klien apa gimana nanti? Apa yang dibutuhkan di situ? Betul, Apa yang dibutuhkan di situ? Jadi di setiap tempat tidak mempunyai hal yang sama, berbeda-beda, setiap tempat berbeda. Ya tergantung objeknya, pekerjaan dan bisnisnya seperti apa. Bagaimana perusahaan memotivasi satpam agar bekerja secara profesional? Inilah yang menjadi concern utama dari Legend Astra Perkasa. Ya, kita bekerja. Bekerja ini adalah apa? Panggilan batin, panggilan jiwa. Jadi kita terapkan, kita motivasi nih. Bekerja itu harus ikhlas. Nah, kita ada ya 8 etos kerja. 8 etos kerja ini yang harus dipahami oleh karyawan. Bahwa pekerjaan ini adalah karunia. Pekerjaan ini adalah ibadah. Pekerjaan ini adalah tanggung jawab. Pekerjaan ini adalah aktualisasi diri. Pekerjaan ini adalah kehormatan. Nah, goalnya adalah attitude. Nah, kalau kita sudah mempunyai attitude yang baik, maka kita akan bisa bekerja dengan baik. Semuanya bisa kita jalankan dengan baik dan jalani pekerjaan itu dengan ikhlas. Dan ini adalah ibadah. Kita tidak memandang agama di sini, tidak memandang suku, ya.
jalani kerja ini dengan senyaman mungkin. Itu yang kita motivasi, kita ingatkan terus. Dan pendekatan kita itu persuasif. Jangan menganggap pekerja yang bekerja di perusahaan ini sebagai mesin penghasil uang. Tidak boleh. Mereka adalah bagian perusahaan. Mereka adalah keluarga dari perusahaan. Tapi kita pakai sistem yang dua sistem. Pertama, kita kekerabatannya sangat dekat sih, sangat kental. Di satu sisi lain kita profesionalisme kerja. Saya dekat dengan seseorang secara pribadi, tapi secara pekerjaan saya tidak akan dekat. Saya tidak akan intervensi. Nah, disitulah mereka akan nampakkan ini loh, ya kalian seperti ini bekerja. Itulah jadi motivasi. Bahwa kita di satu sisi karya menganggap ini keluarga mereka, ini rumah mereka. Di satu sisi kita harus profesional. Salah. Kita bisa bekerja dengan nyaman seperti itu, baik dari karyawan ataupun dari manajemen. Apapun keluhan dari perusahaan, permasalahan perusahaan, kalian juga harus diinformasikan. Ini loh, adalah seperti ini. Ya, jadi keterbukaan itu, jadi sistem open management itu yang memotivasi mereka untuk bertahan bisa bekerja di sini. Dan kita selalu ingatkan. Jangan berada di zona nyaman terus. Mungkin setiap pembekalan saya selalu tekankan. Jangan mau berada di zona nyaman. Kalau kita hanya berada di zona nyaman, kita tidak akan berkembang. Tidak. Jadi memang kalau sekarang ini juga sudah masuk profesi. Nanti peraturan kepolisian akan keluar bahwa Satpam itu bekerja sesuai dengan standarisasi profesi, baik itu secara penghasilan, secara legalitas. Itu mengikuti seperti dokter, mereka ikut kuliah kedokteran. Setelah itu mereka tamat, mereka magang, ya internship ya. Setelah itu mereka mengajukan izin praktek STR, baru mereka bisa menjadi seorang dokter. Nah begitu pun Satpam. Nah motivasi ini kita harus berikan. Nah Satpam juga seperti itu. Nanti kalau jadi profesi, Satpam ini bukan second choice, bukan pilihan kedua lagi. Nah, kenapa? Mereka akan ikut standar profesi. Tapi sebelum itu berjalan, inilah kita pastikan ke adik-adik lapangan bahwa jangan berada di zona nyaman. Selagi masih muda, selagi masih punya kesempatan, kenapa tidak dengan semacam? Ya. Makanya saya paling suka ada adik-adik saya itu mereka di luar jam bekerja mereka melakukan aktivitas yang bermanfaat. Apakah mereka kuliah, apakah mereka kursus? Itu selalu ingatkan. Kursus di Batam ini 2, bahasa Inggris bahasa Mandarin, udah 2 itu udah senjata kalian bekerja dimanapun. Suatu saat kalian tidak menjadi Satpam, kalian berada di pekerjaan, kalian kuliah, ambil D3, ambil 1, bekerja di perusahaan. Kita punya background Satpam, ya, kita punya skill di situ. Nanti kita bisa jadi apa? Manager safety, iya kan? Iya memang seperti itu. Dan ini selalu saya ingatkan ke adik-adik saya. Kenapa? Saya selalu bilang, saya tidak mau suatu saat nanti kita berhadapan sebagai atasan dengan bawahan. Jangan. Kalau bisa sebagai mitra bisnis. Ya, itu motivasi yang saya bisa berikan ke adik saya. Oke. Teman Cino dan mungkin dari tadi sudah dijelaskan bahwasannya sebagai seorang Satpam ini harus memiliki yang namanya legalitas dari kepolisian. Iya, benar. Dan dari mana urutannya ada Pratama, Pratama. Jadi dalam proses pelatihan ini komandan apakah ada mitra dari luar untuk mengadakan yang namanya proses pelatihan dari satu pengawas lingkungan? Ya, jadi kita di BJP seperti saya bilang di awal, kita punya 7 bidang. Nah, bidang yang kita lakukan di Langit Asta Perkasa itu penyedia jasa pengamanan atau security guard service. Nah, di situ juga kita harus menjalin komunikasi dan menjalin kerjasama dengan bidang-bidang lain pada usaha jasa pengamanan yang punya bidang lain, seperti bidang pendidikan, nah bidang pelatihan. Nah itu di bidang jasa pengamanan ya.
Misalnya kita butuh upgrade nih anggota yang mau pendidikan dari Gada Pratama naik grade ke Gada Madya. Nah, maka perusahaan akan menjalin komunikasi, kita referensikan. Jadi kita punya beberapa perusahaan yang bekerja sama dengan kita. Begitupun dengan bidang di luar ya, di luar dari yang di bawah naungan kepolisian. Nah, seperti kita sejaga di Galangan. Ya, Galangan itu ada tambahan pendidikan. Tambah pendidikan yang namanya ISP Scout. Ya, ISP Scout ini khusus sertifikasi Satpam untuk menjaga pelabuhan, security port. Nah, kalau untuk disitulah kita jalin kerjasama dengan lembaga pendidikan yang menyelenggarakan sertifikasi ISP Scout. Nah, terus untuk BHD tadi bantuan hidup dasar, kita bersama dengan pihak yang menyelenggarakan pendidikan kesehatan, dalam hal ini Bapelkes, ya, dari Kementerian Kesehatan. Nah, kita akan jalin kerjasama. Nanti kita butuh penempatan personil di salah satu pelayanan kesehatan atau rumah sakit. Maka kita akan ikutkan pendidikan dulu, mereka bisa dapat sertifikasi BHD, mereka baru bisa dikontrakkan. Jadi itulah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh Staf Dasar, dan kemarin kita juga sudah komunikasi dengan pihak pemadam kebakaran untuk melaksanakan pelatihan secara berkala. Jangan ada kebakaran malah kita keburu lari. Oke. Lanjut, bagaimana perusahaan menangani masalah kedisiplinan anggota? Nah, intinya disiplin ya, karena memang kita jasa pengamanan itu harus kita dulu yang disiplin, kita dulu yang aman, baru bisa mengamankan orang lain. Ya. Jadi kita di sini ada sistemnya berjenjang. Pertama, di satu unit kecil itu ada namanya regu. Mereka dikomandoi oleh seorang ganti. Nah, di satu unit ada beberapa regu. Ada bisa 4, ada 6 di bawah koordinasi seorang chief. Di atas chief masih ada koordinator wilayah yang memegang koordinasi di suatu kota. Nah, disitulah disiplin ini akan dilihat secara berjenjang. Nah, apabila terjadi pelanggaran ini ada yang ringan, sedang, berat. Ya. Kalau ringan, mungkin pendekatannya secara persuasif kita bisa sampaikan secara verbal, lisan. Ya, ini loh kamu salah, bisa jangan ulangi ya. Ini dampaknya seperti ini nih. Apabila kategorinya sedang, kita akan lakukan pemanggilan. Nah di situ kita jelaskan, ya seperti ini. Nah apabila perlu diambil suatu katakanlah punishment, kita akan keluarkan seperti surat peringatan. Jadi ya, ini berarti 3 bulan jangan hilang lagi. Nah, jadi dari verbal yang ringan tadi meningkat ke sedang, ya mix antara verbal dengan yang sifatnya tertulis, ya. Nah, pelanggaran berat ini apabila sudah dilakukan beberapa kali pembinaan tidak bisa kita pertahankan, mau tak mau kita lepas. Dan kita di situ untuk melepas seseorang itu juga harus mengikuti undang-undang. Tidak bisa kita semena-mena. Ini undang-undangnya bagaimana? Oh mereka kita harus berhentikan. Dasarnya apa? Pertama dari surat perjanjian kerjasama antara kita dengan mereka kantor itu. Perjanjian kerja waktu tertentu PKWT. Klausul PKWT pasal-pasalnya seperti apa nih? Apabila melakukan pelanggaran A, bagaimana? Pelanggaran B, bagaimana? Pelanggaran C, bagaimana? Nah, ini yang selalu kita ingatkan. Nah, pola pembinaan itu, ya, kita juga lakukan secara reguler. Jadi sifatnya kita bukan represif, ya, tapi kita preventif. Kita mencegah dulu. Jadi mencegah sebelum terjadi. Kalau tadi kan tindakan aktual terhadap suatu proses. Nah, bagaimana untuk ini bisa berjalan dengan baik sehingga kedisiplinan ini bisa terjadi. Nah kita ada betul-betul yang namanya sistem pelatihan. Pelatihannya seperti apa? Internal kita lakukan penyegaran. Penyegaran ini baik dari
segi fisik, kebugaran fisik atau keahlian. Nah, atau perlu kita juga lakukan sosialisasi. Apabila ada hal-hal yang baru, kita akan sosialisasikan. Kita pakai sistem classroom. Kita kumpulkan, kita sampaikan apa yang harus dilakukan untuk ke depan seperti apa, bagaimana perubahan. Nah itu yang di sini tingkat kedisiplinan itu yang perlu. Jadi selama ini kita lakukan dengan baik, semua akan terjaga dan bisa berjalan dengan apa sesuai yang kita rencanakan. Komandan jelaskan tadi dari awal bahwasannya komandan ada untuk mengetahui bagaimana informasi di lapangan itu ditangani oleh koordinator wilayah. Berarti komandan berpatokan langsung dari informasi dari koordinator wilayahnya apa langsung bisa jadi ke klien langsung, komandan? Nah, jadi kita gini ya, untuk menyelesaikan atau menangani suatu masalah, kita tidak bisa berpatokan pada satu sisi. Ini harus berimbang nih. Ini ada case. Karena si A ini berpakaian tidak sesuai, kita ambil yang simpel aja dulu ya. Nah, dan itu sudah dilakukan berulang. Biasanya laporan yang masuk itu ke kantor tidak serta-merta itu langsung dianggap benar. Kenapa? Pertama, laporan itu harus dibuat tertulis. Kedua, harus ada eviden. Eviden ini bukti. Ya, misalnya nih, pakaiannya tidak standar atau tidak rapi. Ya, kayak kita bangun tidur, buka kusut, baju pun kusut. Ya kan? Rambut tidak standar. Bukan ABCD, ya kan? Bukan cepat doang kita ini. Ya, pendek, ya, 21, ya kan? 10, gitu. Nah, tidak berkumis seperti itu. Nah, untuk pembuktian itu kita bukan dengar dari satu sisi. Nah, apabila terjadi case, kita akan panggil nih yang bersangkutan. Kita dari bisnis. Nah, begitupun apabila ada komplainan dari klien, kita juga harus siapkan eviden. Karena ya, klien ini tidak semuanya bisa bersifat objektif. Karena mereka subjektif. Saya nggak suka nengok si kondisi aja, nggak suka dari awal. Mereka akan cari celah bagaimana kondisi itu tidak bisa. Nah, di sini kita juga harus objektif nih. Kita tengok nih kondisi ini kelebihannya apa, ya kan? Ini plusnya di mana? Kekurangannya di mana? Nah, ini yang kita bongkar. Jadi mereka mereka nanti tidak mau pakai anggota di situ, tapi setidaknya nama anggota ini tidak jelek di situ. Ini kita menjaga. Nah, setiap kasus-kasus tadi itu akan dilakukan pendalaman materinya. Kenapa, ada apa? Seseorang tertidur, kenapa tertidur? Ada alasannya seperti apa? Apakah urgent atau tidak? Mungkin dia tidak bisa tidur satu harian karena memang ada hal yang dia urus yang harus dia lakukan, seperti dalam keadaan darurat. Dia bantu orang nih, di jalan proyek ada kecelakaan, dia ngantar rumah sakit, ibu di sini nggak bisa, dia nggak bisa tidur nih, ya kan? Nah, udah sampai pagi bantu lagi urus, nanti harus masuk, nanti secara fisik itu udah drop. Nah, jadi kita harus tengok permasalahannya apa, bukan hasil akhirnya itu. Kita bukan nengok si A bersalah, tidak boleh seperti itu. Tapi kenapa si A bersalah, ini yang kita tengok ke hulunya. Ditelusuri alurnya. Oh, kenapa dia seperti ini? Oh, seperti ini. Oh, ternyata memang salah ya. Seperti punishment jatuh. Oh, dia tidak bersalah, kita akan ingatkan. Jadi ya, karena berhubungan, karena kita seperti yang saya bilang, kita person jasa. Nah, yang dilihat klien itu apa? Pelayanan kita seperti apa? Mungkin itu. Apa indikator keberhasilan kerja satpam di perusahaan ini, Komandan? Indikator ya? Iya, Nah, ya. Indikator keberhasilan itu pertama, bahwa apa yang disampaikan secara SOP itu berjalan dengan baik. Nah, kita tengoknya seperti apa? Perusahaan akan melakukan performance appraisal. Performance appraisal ini penilaian terhadap kinerja karyawan itu oleh yang terlibat langsung.
Kalau saya nih, saya nggak biasa ke kampus STI Galileo, tapi saya bikin lapor nih, STI Galileo ini anggota STI kurang bagus. Itu tidak fair. Kenapa? Saya tidak tahu bagaimana sih sebenarnya. Nah, kita ambil penilaian itu dari yang terlibat langsung. Nah, ini indikatornya. Mulai dari kita ada 7 indikator yang harus kita cek, ya. Mulai pemahaman mereka tentang pekerjaan, apakah sudah sesuai atau tidak. Jadi begitu mereka masuk 1 bulan awal itu mereka bisa menguasai nggak, adaptasi nggak dengan pekerjaannya. Apakah karena ketidakmampuan dia atau ketidakmauan dia? Dia beda ya? Tidak mampu dengan tidak mau ini tidak. Ada yang mampu dia cuma nggak mau. Cuek aja. Nah, terus mereka bisa bekerja individual apa secara tim. Ada orang ini sifatnya seperti itu ya. Mereka introvert, mereka nggak mau. Urusan mereka sendiri jangan diganggu. Nah, ada yang lebih suka bekerja secara tim, teamwork ya. Nah, ini indikator-indikator ini kita juga lihat tuh. Nah, ini yang kita tengok dari performa appraisal tadi. Oh, ini berjalan dengan baik, ini berjalan dengan baik. Oh, ini kurang. Nah, kelemahannya apa di situ? Apakah sistemnya, apakah orangnya? Kalau sistemnya salah, berarti kita harus merubah sistem untuk dilakukan di suatu tempat. Kalau orangnya, berarti subjeknya ini yang harus kita review. Nah, itu indikator-indikator untuk mengukur tingkat keberhasilan seorang satpam itu. Kedua, apakah ada keluhan nggak dari klien sepanjang pelaksanaan pekerjaan? Kalau menurut kita baik, apakah menurut klien juga baik? Berarti kita udah jalankan nih SOP yang akan menjadi indikator tadi. Ternyata di klien tidak ada permasalahan, berarti indikatornya udah fix. Jadi semua perencanaan, semua proses, semua hasil, klop semuanya. Oke. Bagaimana perusahaan mengatur yang namanya shift kerja di lapangan, gimana? Shift kerja di lapangan. Oke. Manajemen SDM sumber daya manusia, kita pakai menganut sistem direct man and direct place. Ya. Orang yang bekerja di tempat mana harus cocok dengan objek pekerjaannya. Ya. Kalau sudah cocok, baru pengaturan shiftnya, ya kan? Jangan nih si A nih, orangnya nggak bisa bicara. Karena kalau laki-laki ya, itu kosakatanya sedikit daripada perempuan. Nah, ini spesifiknya kita lihat nih. Si A ini cocok nggak di sini, cocok nggak di tim ini. Ya. Ini empatnya cerewet nih. Wah, ini bakal perang nih. Ya. Dia harus balance nih. 2 yang punya kosakata yang banyak, 2 kosakata sedikit. Mungkin di tim ya kita tengok kita tengok orangnya seperti apa. Pasti berbeda karakter. Ya. Ada yang suka ngomong, ada yang enggak. Kalau suka ngomong, kerjanya ngomong aja tuh. Kerja enggak? Ya, nah, di sini pengaturan itu SDM ini kita lihat. Kita juga tengok dari sifat karakter seseorang. Karakter. Kenapa ya? Kita lihat orang itu kedewasaan itu bukan dari umur. Jadi mereka bisa memecahkan suatu masalah, problem solving attitude, menyelesaikan suatu masalah itu seperti apa, bukan dengan biasanya umur, tapi pemahaman, kedewasaan. Nah, di tim itu ada yang dewasa satu. Nah, dewasa ini akan bisa menyelesaikan permasalahan atau apa yang harus mereka kerjakan di situ. Jadi pengaturan sini berdasarkan SDM tadi, kita melihat karakter orang. Kita melihat karakter orang atau pada pendidikan juga, ya. Bagaimana komandan ini menempatkan satpam pada klien? Misalnya alurnya seperti apa komandan? Apakah ini tergantung spesifikasi dari perusahaan tersebut? Apa memang itu tergantung instruksi dari komandan? Ya, seperti yang sudah saya sampaikan di awal, kita menempatkan orang itu sesuai dengan karakteristik objek pekerjaan mereka. Nah, kalau di industri berarti bekerja yang harus sesuai dengan industri. Kalau di pelayanan jasa, kita juga harus sesuai dengan jasa. Di klinik kesehatan, hotel, dengan jasa di situ tuh, ya kan? Nah, kalau di industri mereka lebih fokus mungkin 70-30, 70 pengamanan, 30 pelayanan.
Kalau di hotel, mereka akan lebih banyak di pelayanan. 30-30-nya 70 di pelayanan, 30 pengamanan. Bukan berarti pengamanan di situ tidak perlu, karena ada beberapa hal yang mereka harus. Nah, kita harus lihat di situ dulu. Baru kita lakukan pembekalan ke calon satpam yang akan kita tempatkan. Nah, kita akan jelaskan nih spesifik pekerjaannya seperti ini ya. Ini loh bagian-bagian yang ada di situ. Inilah harus dipahami secepatnya. Jadi kita tempatkan orang itu sesuai dengan karakter orangnya, kemampuan orangnya, ya. Nah ini yang kita tempatkan menjadi sumber kerja tadi. Ya. Peralatan petugas ini Komandan. Apakah ini ada disediakan oleh langsung perusahaan klien, apakah dari perusahaan yang Komandan PBSR ini yang menyediakan Komandan? Sebagian besar itu kita menyediakan. Tapi ada beberapa hal yang mereka menyediakan juga, ya. Seperti kebutuhan alat komunikasi yang di-talkie. Di beberapa ini perusahaan tersebut menyediakan, sedangkan beberapa ini kita menganggap itu perlu, mereka tidak menyediakan, maka kita akan supply untuk kebutuhan koordinasi anggota di lapangan. Nah, itu kebutuhan ekstra lain tambahan, ya, seperti kalau kita lihat kondisi cuaca yang sering hujan, kita juga harus sediakan perlengkapan untuk mensupport kerja mereka seperti jas hujan, batu bot, topi, payung. Kita harus sediakan juga itu center. Nah, jadi tidak semua klien itu menyediakan. Ya. Lebih banyak dari kita. Dan di situ juga seperti di awal tadi saya bilang, ini loh nilai tambah kita. Tanpa mereka minta, kita menyediakan. Oh, ternyata perusahaan ini tidak hitung-hitungan dalam masalah ini. Ya kenapa? Ya kita butuh. Jadi bagaimana strategi perusahaan untuk mencari klien baru Komandan? Ya. Betul. Tidak bisa dipungkiri pemasaran itu sangat penting untuk perkembangan perusahaan. Kalau kita bicara bisnis, pasti ujung-ujungnya kita akan bicara tentang profit. Betul. Ya kan? Bagian profit didapat, berarti kita harus punya banyak pekerjaan. Nah, bagaimana banyak kerja tadi? Itu apakah strategi pemasaran tadi? Mungkin di satu sisi kita tidak memakai tenaga pemasaran, tapi kita bertindak sebagai tenaga pemasaran semua. Jadi semua terlibat di Langit Astra Prakasa adalah tenaga pemasaran yang tidak dispesifikasi atau dispesialisasikan khusus di bidang pemasaran. Ya. Jadi kita juga harus pasang mata, pasang telinga. Di sini pekerjaan, di sini pekerjaan, di sini seperti apa, di sini seperti apa. Apakah ini harus kita ambil atau tidak? Jadi tidak semua pekerjaan itu harus kita ambil juga. Jadi kita tidak berbagai tenaga pemasaran profesional yang kita bayar untuk itu. Tapi kita manajemen anggota di lapangan dan klien adalah tenaga pemasaran yang secara tidak langsung akan menjelaskan tentang perusahaan ini. Jadi setiap kita diminta untuk menjelaskan. Nah, target kita harus punya target. Setiap tahun kita targetnya apa? Itu seperti kita bilang tadi kan, perusahaannya harus berkembang. Cuma ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan apa kerja itu tidak itu saja. Jadi kalau dari strategi pemasaran, kita tetap melaksanakan pemasaran, tapi kita tidak membayar seseorang khusus untuk bidang tersebut. Tapi kita akan bergerak semuanya secara tidak langsung. Dan tempat itu bisa di mana saja, informasi ini bisa di mana saja kita dapat, ya kan? Dari pertemanan, ngobrol di mana. Dari kampus kita dari kamar juga kan? Ya seperti itu. Nah, oh iya dapat informasi masuk ke sini ya kan? Bagaimana untuk membangun citra profesional pada mitra? Nah, kita pakai moto nih. Moto. Siap. Yang artinya Ini bahasa Inggris ya? enggak. Enggak ya. Ini bahasa Sanskerta Jawa kuno. Berarti kita adalah teman, rekan, mitra kerja yang terpercaya. Itu artinya. Kalau ini sudah dipegang, ini akan berjalan. Maka keberlangsungan pekerjaan ini akan berlanjut terus. Siapa kita ini? Bukan saya saja, tidak. Manajemen yang ada di kantor,
tenaga pekerja di lapangan. Nah, kita adalah mitra, kita adalah rekan kerja, kita adalah mitra, baik kita dengan karyawan maupun dengan klien. Nah, kalian akan melihat tenaga di lapangan adalah mitra mereka. Seperti itu. Bagaimana manajer berkomunikasi dengan bawahan dan klien? Ya. Kalau dengan klien kita bicara mengenai bisnis, ya, kemampuan komunikasi kita, kemampuan untuk kita mempertahankan pekerjaan, itu salah satu indikatornya adalah kemampuan kita menyampaikannya secara langsung. Ya, jadi kita di situ dibutuhkan kemampuan skill communication, ya. Jadi bagaimana kita menerapkan menyampaikan apa yang tertulis tadi, bisa menjabarkan ini loh tertulis, penjabarannya bisa kita sampaikan secara lisan. Kita nih ngetik tugas nih, kalau kita ngetik bisa nggak kita jelaskan? Pasti bisa. Iya. Tapi kalau kita bayar orang, nanti begitu ada suruh presentasi kita bingung sendiri nih, alamat berapa kan? Ini dekat mana nih, paragraf berapa? Dan seperti itu. Jadi kemampuan itulah yang kita sampaikan, tampilkan ke klien, bahwa kita menguasai pekerjaan kita sendiri, bahwa kita mampu untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang ada di pekerjaan tersebut. Kita bisa mampu memberikan solusi apabila ada permasalahan-permasalahan. Kita bisa bertindak secara preventif, kita bisa bertindak secara represif. Nah, itu yang kita jual ke klien. Ke anggota, kita pendekatan yang persuasif dan pendekatan profesional. Dua sisi yang saya bilang tadi. Di satu sisi kita harus menempatkan mereka seperti keluarga, seperti adik, saudara. Di satu sisi mereka adalah pekerja di lapangan yang profesional dan kita berada pada posisi manajemen yang secara tak langsung mengontrol mereka. Jadi pendekatan kedua, kemampuan dengan klien bahwa kita mampu menjawab semua apa yang mereka pertanyakan, baik itu perencanaan, pelaksanaan, permasalahan, solusi. Bagaimana proses pengambilan keputusan ketika terjadi keadaan darurat, misalnya di tempat klien itu? Ya, jadi dalam keadaan force majeure, ya, kejadian-kejadian khusus yang harus diselesaikan oleh pihak perusahaan, maka pucuk pimpinan perusahaan akan memangkas semua struktur untuk langsung bisa menyelesaikannya. Kenapa? Kita tidak punya waktu banyak. Setiap waktu dan nilai. Kalau kita terlalu banyak birokrasi, saya harus kasih ke direktur operasional informasi atau kasih ke koordinator untuk menyelesaikan klien, baru ke chip, baru ke danum, itu lama. Tapi sebelum kita untuk menyelesaikan, kita harus menguasai bahan 100% dulu. Apa, siapa, di mana, kenapa. Terjadi masalahnya apa? Nah, di situ kita harus berpikir cepat. Dari situ kita harus menyelesaikannya secara langsung. Karena apa? Kita tanggung jawab perusahaan, bertanggung jawab penuh terhadap pengamanan yang kita sediakan di situ. Bukan berarti kita tidak menghargai, tapi kita tetap melibatkan. Jadi setiap yang di bawah itu, mereka tetap terlibat, memperhatikan, mendengarkan, dan melaksanakan apa yang kita diskusikan. Jadi tingkas, berpikir cepat. Ini memangkas birokrasi. Jadi apa saja tugas manajer sebagai pemimpin di perusahaan ini kemana atau leadership? Kita jelas menguasai. Seperti mulai dari yang kita awal berbicara juga dari perencanaan, pelaksanaan. Di pelaksanaan itu bisa ada pengawasan. Kita juga mengawasi pekerjaan itu berjalan sesuai dengan SOP. Ya, sesuai dengan planning. Nah, itu fungsi dari manajer perusahaan. Jadi manajer tidak bisa melepaskan langsung ke yang diberi tanggung jawab di lapangan. Jadi tetap dipantau. Nah, seperti kalau sekarang kan udah enak, kita ada komunikasi via grup, kita sudah dapat informasi. Ya, sekian detik kita dapat terima informasi bahwa kejadian apa di situ. Kita bisa lihat apakah kita perlu terlibat untuk menyelesaikannya atau tidak. Kalau terlibat, inilah pengawasan kita. Nah, setiap
pekerjaan itu kita butuh kepastian. Kepastian gini, bahwa mereka sudah jalan sesuai SOP. Nah di situ juga ada tadi kan dari alur tersebut ada juga beberapa penanggung jawab kan. Nah yang juga melakukan pengawasan langsung di lapangan. Dan kita juga dari informasi itu kita dapat informasi setiap saat. Ini pengawasan. Jadi sekali waktu kita perlu juga kadang datang ke unit. Kenapa? Kita mau lihat seperti apa sih mereka sih. Ya. Apakah hanya sesuai laporan atau tidak sesuai laporan? Mungkin di lapangan ini komandan mungkin ada permasalahan seperti pergantian satpam yang mendadak nih komandan ataupun resign komandan ya. Jadi bagaimana komandan ini menangani hal tersebut? Apa langsung berkonsultasi dengan klien? Apa memang bagaimana strateginya komandan menangani hal tersebut komandan? Nah, ini klien biasanya mereka sudah agreement bagi kita, misalnya dengan 24 perusahaan ini, mereka harus tahunya 24 orang. Nah, apabila satu orang resign mendadak, ya kan? Jadi kita sediakan tenaga pengganti itu dari unit lain, dari tim lain di unit tersebut. Kita bisa menutupi di pekerjaan ini. Jadi tidak ada durasi yang tidak ada pengamanannya, durasi waktu ya. 8 jam itu saja. Nah, apabila tidak ada pengganti yang mungkin kita bisa ambil dalam waktu singkat, kita bisa berpatokan pada undang-undang. Nah, kita bekerja 8 jam. Maka kita akan pekerjakan shift 1 8 jam awal, shift 3 8 jam. Nah, shift 1 kita tambah 4 jam. Shift 3 naik menjadi 4 jam. Jadi ketemu di shift 2. Jadi bisa di 4 jam pertama shift kedua dan 4 jam kedua di shift kedua. Jadi tergantung. Apabila tidak ada lagi kita bisa mengambil pergantian personil dalam keadaan resign tadi. Nah, seperti itu kita lakukan. Ini tenaga pengganti nggak ada lagi. Maka shift 1 akan kita kasih 4 jam lembur overtime. Jadi shift 3 naik. Ya. Jadi yang seharusnya pulangnya jam 3 tambah 4 jam 7 malam. Jam 19. Ini harus masuk di jam 23. Kita naikkan 4 jam. Gitu. Jadi pertama kita ambil dari tim di unit lain, di unit tersebut dari tim lainnya. Kalau tidak di tim tersebut kita akan tambah waktu. Demikian saja yang bisa kami tanya sejauh ini komandan. Ya. Apabila nanti ada kekurangan mungkin bisa kami boleh. kami hubungi secara pribadi komandan Boleh. lagi. Jadi terima kasih dulu untuk waktunya komandan. Ya. Telah mengizinkan kami untuk melaksanakan observasi di perusahaan yang komandan pimpin saat ini. Jadi begitu saja ya. Ya. Mungkin saya juga terima kasih ya dari Setia Galileo dan memberikan kepercayaan kepada kami ya. Siapa? Jadi pembelajaran bagaimana pelaksanaan suatu perusahaan. Siap. Mungkin ada beberapa jawaban saya yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, tidak tepat sasaran. Kalau mau dipertanyakan kembali silakan, ya. Tidak ada masalah. Terima kasih. Siap komandan. Terima kasih ya.